Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang konsep superposisi. Ya, kita akan membahas konsep superposisi. Nah, superposisi yang dimaksud seperti apa? Ya, jadi superposisi di sini kita akan memandang kita memiliki dua gelombang harmonik sederhana, ya. Nah, batasannya apa, gitu ya? Batasan yang pertama yang akan kita bahas adalah yang pertama, superposisi itu terjadi ketika kondisinya si gelombang-gelombang tersebut memiliki frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama, dan yang kondisi kedua adalah frekuensinya berbeda, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu, ya, tentunya. Nah, dalam hal ini, ya, kita akan merujuk kepada bahwa gelombang harmonik sederhana tersebut, ya, kita meninjaunya dari sudut pandang satu dimensi, dan gelombang tersebut direpresentasikan oleh simpangan gelombang yang beberapa waktu lalu sudah saya jelaskan, yaitu persamaan simpangan kita representasikan dengan persamaan A cos omega T ditambah C, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini fungsinya adalah cos. Sebenarnya bisa juga sin, atau kita bisa juga menggunakan fungsi eksponensial. Gitu. Oke, mudah-mudahan dari sini kalian sudah memahami dengan baik, ya, kenapa menggunakan cos, juga kenapa sin, kenapa eksponensial, gitu ya. Itu tergantung dari preferensi masing-masing. Nah, selanjutnya tadi saya katakan superposisi itu terjadi apabila gelombang itu lebih dari satu, artinya bisa dua gelombang atau lebih, begitu ya. Nah, tinjauannya adalah kita dalam konteks gelombang harmonik sederhana. Nah, untuk mudahnya kita merujuk pada kondisi gelombang satu dimensi, ya. Sehingga kalau kita merujuk pada satu dimensi, artinya kita memiliki juga dua gelombang, ya, dua gelombang harmonik sederhana. Berarti kita harus punya apa? Harus punya dua persamaan simpangan, ya. Nilai simpangannya atau besar atau simpangannya harus memiliki dua kondisi. Nah, kita misalkan di sini kondisi yang pertama X1. X1 kita bisa tuliskan, ya, gelombang yang pertama ini memiliki amplitudo 1 tentunya cos omega T ditambah C1. Nah, ini adalah konstanta fase, ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat di kuliah saya sebelumnya. Lalu gelombang yang kedua, ya, memiliki persamaan simpangan X2. Karena ini kita satu dimensi, ya, pendekatannya, maka dia menjalar pada sumbu X di sini. Nah, X2 di sini punya amplitudo A2 cos omega T ditambah C2. Nah, dari sini untuk memudahkan pemahaman kita, ya, maka kita bisa representasikan, ya, dua kondisi simpangan ini dalam konsep vektor, gitu ya. Nah, kenapa, gitu ya? Nanti artinya kita akan melihat bahwa superposisi itu sebenarnya adalah penambahan dua vektor, gitu ya. Ya, penambahan dua vektor yang sama-sama dia berada pada
arah X gitu ya, dan dia memiliki frekuensi omega gitu ya. Frekuensi omega ya, tentunya dengan simpangan tertentu ya. Nanti setelah ditambahkan berarti dia memiliki resultan dari amplitudonya gitu ya. Nah, mari kita lihat ilustrasinya dulu. Nah, kalau kita misalkan ya dua gelombang tersebut ya berada pada komponen X dan Y ya, dan dia memiliki amplitudo yang berbeda karena kita meninjaunya dua komponen gelombang yang berbeda ya. Nanti kita lihat resultannya itu bagaimana ya. Nah, di sini tadi saya sudah tuliskan ya. Kita ingat dulu X1 persamaannya adalah A1 cos omega T plus C1 ya. Sementara X2 sama dengan A2 cos omega T ditambah C2 gitu ya. Nah, dari sini kalau kita ilustrasikan ya X1 dan X2 ke dalam bentuk resultan vektor atau penjumlahan vektor, kita misalkan untuk X1 ini ya vektornya adalah demikian ya. Dan di sini vektor ini dia punya amplitudo katakanlah A1 ya. Karena dia ada di arah sumbu X gitu ya. Nah, sedangkan untuk A2 misalnya begini. Ya, ini adalah vektor A2. Ya, ini amplitudonya misalnya. Nah, selanjutnya apabila kita proyeksikan amplitudo ini ya ke koordinat X ya, yang tadi memiliki konstanta fase C1 ya, berarti ini ya, ini adalah C1 dan vektor dari katakanlah gelombang yang memiliki amplitudo A2 ya, dia punya konstanta fase ya sebesar C2 ya, seperti ini ya. Nah, dua gelombang ini apabila mereka saling bersuperposisi begitu ya, kita sudah tahu resultan dua gelombang ya. Ini dari ilustrasinya kita bisa gambarkan menggunakan analisis geometri demikian ya. Nah, ini berarti resultannya ya dari dua amplitudo ya yang berasal dari simpangan dua gelombang. Ini adalah R-nya gitu ya. Nah, R-nya, dan ini apabila kita buat analisis geometri ya, maka besar dari selisih antara C2 dan C1 ini merupakan proyeksi dari bagian geometri yang sisi sebelah sini ya. Jadi ini adalah delta begitu ya. Ini nilainya adalah C2 kurangi C1. Oke. Nah, selanjutnya ya, nilai dari delta ini apabila kita asumsikan ini adalah bagian yang bidang seolah-olah sumbu X begitu ya. Dan C2 kurangi C1 itu bukan yang ini ya. Bukan yang ini ya, tapi adalah yang ini ya. Di sini tadi ada sedikit miss gitu ya. Nah, berarti yang sisi sebelah sini ya, ini adalah yang menghadap sudut delta ya, selisih antara C2 dan C1. Sementara yang bagian ini ya, ini adalah sudut yang merupakan
apa kalau kita proyeksikan ini adalah bagian X-nya ya, yang ini Y-nya, ini X-nya begitu. Kalau kita gambarkan ulang polanya demikian ya. Ini X-nya, ini Y-nya, misalnya ini delta, berarti sini adalah sin-nya, maka bagiannya sini adalah cost-nya begitu ya. Nah, di sini tentu saja di bagian ini proyeksi dari A2 ya. Karena kan A2 ini A2 ya. Maka A2 itu kalau kita tarik garis ya, proyeksinya ada di sini ya, ini A2. Maka tentu saja yang ini memiliki nilai A2, proyeksinya adalah A2 cos delta ya. Sedangkan yang bagian yang berhadapan dengan delta yang ini ya, yang koordinat yang ini merupakan A2 sin delta ya. Sin delta. Gitu. Nah, lalu resultannya bagaimana ya? Nah, resultan ini tentunya kita bisa representasikan secara matematis ya, secara matematis dalam bentuk ya, mungkin kalian ingat ya bahwa resultannya bisa diproyeksikan dari nilai A1 ditambah A2 cos delta ini kuadrat ya, ditambah A2 sin delta kuadrat ya. Nah, ini sebenarnya adalah dari proyeksi dua simpangan vektor tadi ya, yang saya ilustrasikan amplitudonya tersebut ya di dalam bidang getarnya begitu. Oke. Nah, dari sini ya, apabila kita lihat konstanta fasenya ya untuk untuk nilai yang persamaan kita miliki ini yang baru nih ya, nilai resultannya mungkin kita jabarkan dulu saja ya. Ini apabila dikuadratkan tentu kita akan memiliki A1 kuadrat ya, A2 kuadrat ya, 2A1 A2 cos delta begitu ya. Nah, delta ini tidak lain tadi dari analisis geometri merupakan selisih antara sudut konstanta fase ya, selisih konstanta fase dari simpangan atau gelombang yang kedua dengan gelombang yang pertama ya. Ini adalah delta begitu. Nah, selanjutnya kita analisis lebih lanjut ya, bahwa nilai R ini ya, bahwa nilai R ini ya, merupakan amplitudo hasil resultan dari apa? Dari dua simpangan dari superposisi dua simpangan gelombang ya. Jadi X itu ya, X1 ditambah X2 ya. Nah, berarti si R kuadrat atau R ini adalah miliknya si X. Maka kalau begitu kita bisa formulasikan ya bahwa X hasil superposisi itu bisa dinyatakan dalam bentuk X sama dengan R cos ya omega T ditambah konstanta fase yang baru. Ya, kalau kita tuliskan C nanti kita bingung ya, atau bingung karena simpangan yang pertama kita tadi menggunakan simpangan pertama dan yang kedua dari gelombang itu kita menggunakan konstanta fase dengan simbol C ya. Sementara di sini delta itu merupakan selisih antara konstanta fase
Si2 dan Si1 gitu ya. Nah, sehingga kalau kita tinjau bahwa R ini merupakan amplitudo dari gelombang yang sudah mengalami superposisi, tentunya gelombang yang sudah mengalami superposisi tersebut dia punya fase baru yang terdiri dari omega T plus konstanta fase yang baru. Kita beri nama misalnya theta ini. Oke. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa paham. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita sekarang lihat ya dari nilai X sama dengan ya ini simpangan dari gelombang hasil superposisi ya. R cos omega T ditambah theta ya. Ini konstanta fase yang baru ya. Nah, tentunya kita akan melihat konstanta fase dari R ya, nilai R-nya. Nah, untuk melihat ini kita bisa peroleh ya dari proyeksi secara geometri tadi ya. Ya, kalau kita lihat kan tadi ada nilai theta ya. Nilai tetanya itu yang berasal dari nilai si resultannya ya, yang ini ya. Karena resultan ini kan berasal dari vektor A2 dan vektor A1 ya. Jadi dia R ini punya konstanta fase ya sejauh theta ya terhadap koordinat X begitu. Nah, sehingga apa? Nilai tan tetanya ya apabila kita proyeksikan itu akan direpresentasikan dengan persamaan tan theta A1 sin Si1 ditambah A2 sin Si2 per ya A1 cos theta 1 ditambah A2 cos theta 2. Nah, nanti ini kalian coba buktikan ya. Buktikan kenapa saya bisa menuliskan demikian dari melihat analisis geometrinya. Oke. Nah, di sini yang perlu kita pahami juga ya bahwa simpangan dari superposisi dua gelombang itu bisa dinyatakan dengan persamaan X sama dengan R cos omega T plus theta begitu ya. Nah, di sini artinya dua gelombang tersebut memiliki frekuensi yang sama. Ini frekuensinya, namun dia memiliki amplitudo sebesar R ya. Amplitudonya itu merupakan penjumlahan dari dua amplitudo A1 dan A2 ini dan gelombang dari hasil superposisi dia punya konstanta fase baru yaitu theta ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan gelombang yang memiliki frekuensi vibrasinya berbeda begitu ya. Nah, untuk menganalisis ya dua gelombang yang mengalami superposisi namun memiliki frekuensi yang berbeda ya dan amplitudonya sama gitu ya. Artinya kita membuat hal yang sederhana dulu ya. Kita jangan bicara amplitudonya berbeda. Amplitudonya sama, frekuensinya sekarang yang berbeda. Nah, kita bisa coba ya untuk menurunkan ya dengan kondisi yang tadi saya sebutkan bahwa dua gelombang itu bersuperposisi ya dengan frekuensi vibrasinya sama. Ya, tentu saja kita misalkan ya supaya sedikit berbeda tadi X1 A misalnya sin
omega 1 T gitu ya. Nah, ini frekuensinya berbeda gitu ya. Kita kasih nama omega 1. Dan yang kedua ya, simpangan yang kedua, kita sepakati tadi nilai amplitudonya sama. Berarti A sin omega 2 kali T. Oke. Nah, di sini apabila kita misalkan sekarang syarat batasnya ya, perbedaan frekuensi itu ya besarnya adalah omega 2 lebih dari omega 1. Ya, frekuensi gelombang yang kedua lebih besar dari gelombang yang pertama misalnya. Nah, lalu bagaimana kita menganalisis simpangannya ya? Simpangan tentunya dari hasil superposisi tadi saya sudah sampaikan, X sama dengan superposisi itu kan penjumlahan X1 ditambah X2 ya. Nah, ini bisa dimengerti dari konsep ilustrasi vektor tadi ya. Nah, berarti ini kita tinggal substitusikan saja nilai X1 yang bernilai A sin omega 1T dan X2 adalah A sin omega 2 kali T. Nah, dari penjumlahan ini kita akan peroleh ya. Ini kalian coba turunkan sendiri ya. 2A sin ya. Di sini omega 1 tambah omega 2 kali T per 2 gitu ya. Cos omega 2 dikurangi omega 1 per 2 kali T. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa untuk kondisi frekuensi yang berbeda, kita memiliki persamaan simpangan hasil superposisi dua gelombang itu adalah 2A sin omega 1 tambah omega 2 per 2 kali T dan cos omega 2 dikurangi omega 1 per 2 kali T gitu ya. Nah, di sini ya, ini mengekspresikan ya bahwa osilasinya dia ya itu memiliki bentuk osilasi yang bersifat sinusoidal ya, ketika frekuensinya adalah omega 1 ditambah omega 2 per 2 gitu ya. Nah, dan dia memiliki amplitudo 2A begitu. Nah, selanjutnya untuk nilai omega 2 dikurangi omega 1 per 2 ini menunjukkan apa begitu ya. Dan nilai cosnya ini menunjukkan apa ya. Nah, ini artinya begitu ya. Artinya ini menunjukkan bahwa si gelombang itu ya memiliki amplitudo yang bervariasi ya. Amplitudonya bervariasi antara 2A dan 0 gitu ya. Bisa 2A dan 0 ya. Tentunya di bawah pengaruh nilai frekuensi ya. Apabila kita bandingkan frekuensinya itu dalam kondisi ini lebih rendah berarti ya, much lower frekuensi equal to, jadi frekuensi yang lebih rendah itu sama dengan setengah dari perbedaan frekuensi yang dinyatakan di sini gitu ya. Nah ini nanti ketika misalnya ya, ketika nilai omega 1 dan omega 2-nya hampir sama ya, nilai omega 1 dan omega 2-nya, maka nilai frekuensinya ya
itu eh, akan bernilai mendekati, ya, akan bernilai mendekati dengan kedua frekuensi dari omega 1 dan omega 2 dari si frekuensi tersebut begitu. Nah, sementara kalau kita lihat dari modulasinya, ya. Nah, dari modulasinya untuk nilai gelombang yang memiliki amplitudo 2A dan frekuensi selisih frekuensi omega 1 omega 2 dikurangi omega 1 per 2 ini, ya, itu memiliki nilai yang lebih kecil gitu, lebih rendah gitu ya. Nah, ini artinya apabila kita melihat fenomena modulasi dari dua gelombangnya. Nah, lalu bagaimana apabila kita ilustrasikan, ya, yang tadi saya sampaikan itu secara grafis, secara kurvatik begitu ya. Nah, ini bisa diilustrasikan demikian, ya. Ini adalah omega t-nya, ya. Yang ini adalah x-nya, ya, di mana ini memiliki amplitudo 2A, ya. Yang tentunya simetrik, ya. Komponen bagian atas dan komponen bagian bawah. Nah, tadi karena cos, ya, maka yang saya jelaskan tadi, ya, cos itu berarti begini, ya. Yang ini berarti begini juga, ya. Nah, yang cos itu diilustrasikan oleh kurva yang mana? Nah, ini adalah kurva cosnya. Ini adalah kurva cos. Yang besarnya adalah omega 2 dikurangi omega 1 per 2 yang tadi, ya. Tadi kan vibrasinya lebih kecil gitu ya, yang saya katakan, ya, slower daripada nilai yang sin. Yang sinnya itu di mana? Yang sinnya itu ada di bagian sini, ya. Ini kurang lebih begini, ya. Oke. Nah, di sini, ya, berarti tadi kan dua gelombang itu punya komponen sin sama cos, ya. Jadi yang cosnya itu adalah yang bagian ini, yang sin adalah bagian yang ini, ya. Ini adalah sin omega 2 ditambah omega 1 per 2 kali T gitu. Nah, ini yang kita kenal dengan fenomena apa namanya yang gelombang cos itu adalah envelope, ya, disebut envelope gitu ya. Sementara bagian yang sin, ya, ini yang berada di dalam modulasi dari si envelope itu tadi, ya, ada di bagian dalam gitu. Nah, mungkin nanti kalian bisa coba baca secara lebih detail gitu ya, makna dari modulasi gelombang, ya, dari hasil superposisi ini gitu ya. Tentunya terjadi pada kondisi frekuensi yang berbeda gitu. Oke. Mungkin itu dulu, ya, perkuliahan tentang superposisi. Selanjutnya nanti saya akan jelaskan tentang fenomena polarisasi gelombang di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.